Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 17 April 2021 ini berjudul Partisipasi dalam Doa Bersama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Saudari-saudara, bacaan Kisah Para Rasul itu memberi informasi bagaimana gereja perdana mengalami dinamika. Mula-mula semua dikerjakan sendiri oleh para rasul. Setelah anggotanya makin banyak dan pelayanan berkembang, diperlukan pembagian tugas. Para rasul memusatkan diri pada doa dan pelayanan firman yang kemudian dikelompokkan dalam pewartaan dan liturgi. Untuk bidang pelayanan kesejahteraan orang miskin, yang kemudian diistilahkan dengan diakonia, diserahkan pada orang lain. Saudara-saudara, gereja Katolik kita juga makin berkembang dan makin banyak orang berpartisipasi. COVID-19 menyumbang akselerasi penggunaan teknologi. Dengan adanya misa online, banyak UMK mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang teknologi ini. Jadi sampai sekarang partisipasi dalam bidang pelayanan termasuk partisipasi dalam membangun masyarakat, oke. Dalam membangun persekutuan, oke. Dalam bidang liturgi dan pewartaan, oke. Pemanfaatan teknologi, oke. Nah, untuk menanggapi kemajuan zaman, ada satu bidang lagi yang dibutuhkan dalam pelayanan paroki, yaitu penelitian dan pengembangan atau disebut litbang. Maka sampai sekarang ada bidang-bidang dalam dewan pastoral paroki, yaitu bidang liturgi, pewartaan, paguyuban, pelayanan dan kemasyarakatan, dan litbang. Kayaknya sudah lengkap ya. Oh, masih ada satu lagi. Ini yang saya ingat, yaitu partisipasi dalam doa bersama. Coba kita perhatikan bagaimana partisipasi peserta dalam doa bersama. Misalnya doa rosario, doa jalan salib, dan sebagainya. Dalam doa bersama itu ada pemimpin atau pembawa dan ada peserta. Peserta ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok umat yang menjawab doa dengan suara keras sehingga suaranya terdengar minimal oleh orang di kanan atau kirinya. Kedua, umat yang kurang menjawab doa dengan suara yang hanya dengan suara yang berbisik
atau cuma umi-umi, sekedar menggerakkan bibir, malah terkadang ada yang jian, mingkem total. Untuk kelompok pertama saya ucapkan banyak terima kasih dan mari dilanjutkan. Untuk kelompok kedua, ayolah jawab dengan suara yang bisa kedengaran oleh orang lain. Syukur-syukur bisa didengar oleh pembawa doa atau pemimpin doa, atau sekurang-kurangnya oleh orang yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri Anda. Peningkatan partisipasi dalam bidang suara ini juga bisa diusahakan dalam dialog ekaristi. Umumnya dialog itu paling kritis adalah dialog ekaristi sebelum doa persembahan. Begini dialognya: berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Umat menjawab, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh matalah yang kudus. Mestinya suaranya kedengaran, tetapi biasanya berbisik-bisik atau banyak umak-umi atau jan mingkem. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada yang mengucapkannya dengan suara yang cukup. Saudara-saudara, selain partisipasi dalam dialog ini masih bisa dikuati lagi dalam dialog-dialog lain. Jangan ada kesan ogah-ogahan lah. Saudara-saudara, semoga makin banyak umat yang berpartisipasi dalam kehidupan bersama, juga dalam hal kecil, doa-doa bersama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.